Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini marilah kita bersama khatib mengajak diri khatib sendiri dengan jamaah sekalian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan iman yang terus dilakukan dengan peningkatan amal soleh, karena derajat kemuliaan seorang hamba di sisi Allah hanyalah dinilai dengan ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Globalisasi bukan hanya membawa dampak positif, namun juga menciptakan dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Dampak tersebut dapat dilihat pada kehidupan manusia sehari-hari. Manusia digiring pada kebiasaan untuk memperoleh segala sesuatunya dengan mudah dan bahkan instan. Teknologi baru saat ini telah memudahkan manusia untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sangat mudah, sehingga ia tidak banyak melakukan aktivitas fisik yang diperlukannya. Hal tersebut pada akhirnya akan memupuk rasa malas dalam diri manusia. Dalam Islam, sesungguhnya malas itu sangat dicela dan tidak baik untuk dipelihara. Islam sangat menekankan agar umatnya selalu berusaha untuk menjauhi perbuatan malas. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jauhilah malas dan tidak bersemangat, sebab kedua sifat tersebut akan menghalangimu untuk memperoleh manfaat dari dunia dan akhirat." Sementara Imam Ali radhiyallahu an pernah berkata, "Seseorang yang malas hingga berlebihan maka akan menjadi lemah dan ia akan menghancurkan kehidupannya, dan akibatnya akan mengarah kepada dosa dan ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala." Hadirin jamaah jumlah rahimakumullah. Malas khususnya dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan yang buruk. Juga sifat itu dianggap sebagai ciri orang-orang yang munafik. Dalam Al-Qur'an disampaikan, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila." Surah An-Nisa 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah menipu mereka pula. Dan jika mereka berdiri untuk mengerjakan sholat, mereka berdiri dengan rasa malas. Mereka bersifat riya di hadapan manusia dan tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Malas juga berdampak pada keadaan jiwanya yang menjadi jelek. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seorang hamba bangun malam, kemudian ia berzikir kepada Allah, terlepaslah satu ikatan. Apabila dia berwudu, terlepaslah satu ikatan lagi. Dan jika dia menjalankan sholat, maka akan terlepas seluruh ikatan. Maka pada pagi harinya, jiwanya akan bersemangat dan bagus. Jika tidak bangun malam, jadilah jiwanya jelek dan malas." Hadis riwayat Bukhari. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari riwayat tersebut sangat jelas bahwa malas dapat merusak kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Malas juga dapat menghalangi harapan manusia dan menyebabkan perbuatan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang malas tidak akan melaksanakan kewajiban-kewajiban agama
dan pada akhirnya ia akan terjerumus ke dalam lembah dosa dan maksiat serta kesengsaraan. Dengan demikian, dampak malas bagi manusia telah sampai pada tahap yang sangat sulit untuk diusir. Sisi buruk sifat malas bukan hanya terkait pada agama semata, namun malas dapat menimbulkan sifat menyia-nyiakan waktu, berlebihan, tidak mau meraih apapun, dan penyesalan yang sangat parah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Ibnul Qayyim al-Jauzi. Beliau berkata, malas maka akan melahirkan sifat menyia-nyiakan waktu, berlebihan, tidak mau meraih apapun, dan penyesalan yang sangat parah. Maka hal itu akan menafikan sifat keingintahuan dan kekuatan yang keduanya merupakan buah dan dari ilmu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari kebiasaan malas, sedikitnya ada 3 cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yaitu dengan memperbanyak doa. Doa adalah senjata yang paling ampuh bagi umat Islam dalam hal apapun, karena hal ini merupakan salah satu bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa merupakan obat mujarab untuk menyembuhkan jiwa orang mukmin yang sudah terjangkiti berbagai penyakit termasuk penyakit malas. Namun doa yang dimintakan harus dengan sungguh-sungguh, kemudian harus dibarengi dengan usaha. Salah satu doa yang Rasulullah SAW ajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal bukhli wal jubn, wa a'udzubika minal ghalabatid din wa qakhrir rijal. Hadis riwayat Abu Daud. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesusahan, dan aku berlindung padamu dari kelemahan dan sifat malas, dan aku berlindung kepadamu dari sifat kikir dan pengecut, dan aku berlindung padamu dari hutang yang tak mampu ditanggung, serta kesewenang-wenangan orang yang tak mampu dilawan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Cara yang kedua adalah dengan melawan bisikan setan. Maka malas sebenarnya adalah bisikan setan. Setan akan terus berusaha mengusik dan membujuk kita agar mengikuti hawa nafsu manusia untuk menjadi pemalas dalam hal aktivitas maupun dalam hal ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan mengikatkan 3 ikatan di belakang kepala salah seorang dari kalian ketika tidur. Pada setiap ikatan, setan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Apabila salah seorang dari kalian terjaga dari tidur lalu menyebut nama Allah, maka akan terlerai 1 ikatan. Jika ia mengambil wudhu, maka terlerai 1 ikatan lagi, dan jika ia sholat, maka terlerailah semua ikatan. Jika demikian, maka ia akan bangun di waktu pagi dalam keadaan rajin serta lapang hatinya. Jika ia tidak melakukannya, maka ia bangun pagi dalam keadaan buruk jiwanya dan hatinya, dan diliputi rasa malas. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Oleh karena itu, kita harus terus melawannya dengan cara tidak mengikuti apapun yang dibisikkan oleh setan, termasuk kebiasaan malas. Jika kita bisa melawan dan mengalahkan bisikan setan, maka secara otomatis rasa malas yang ada pada diri kita akan hilang, karena pada hakikatnya rasa malas tersebut berasal dari setan. Cara yang ketiga adalah mengusir malas dengan ilmu. Ilmu adalah hal yang diwajibkan kepada umat Islam, karena dengan ilmu kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Ilmu membuat seseorang menjadi mulia, baik di hadapan manusia juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Al-Mujadalah ayat 11. Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dengan memiliki ilmu yang luas akan mempermudah kita dalam memahami suatu hal dari segi kebaikan maupun keburukannya. Dengan memiliki ilmu kita akan tahu faidah-faidah melakukan sesuatu hal. Misalkan dalam hal sholat berjamaah, orang yang memiliki ilmu tentang hal ini akan termotivasi dalam mengerjakan ibadah ini, dan dia akan menghiraukan apa yang dibisikkan oleh setan untuk membuatnya menjadi malas.
Oleh karena itu, maka salah satu anjuran Islam untuk mencari ilmu wajib dilakukan agar terbebas dari sifat-sifat negatif yang akan merusak keimanan kita. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita selalu berusaha untuk taat kepada Allah dan berusaha untuk selalu menghindari penyakit malas dari dalam diri kita. Demikianlah khutbah yang dapat khatib sampaikan. Semoga dapat diambil manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ja'ala wa iyyakum ibadihil muttaqin wa addabana bil Qur'anil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.